PKN tahun 1761 sampai tahun 1770. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung memutar matanya. Semua orang tahu bahwa jika Anda menemukan mata formasi, formasi dapat dipatahkan. Lagi pula, mata formasi adalah titik terlemah dari setiap formasi. Tetapi hal yang paling sulit adalah bagaimana menemukan mata dari formasi. Jarvis juga tampaknya melihat apa yang dipikirkan Dev, dan dengan cepat berkata, Tuan Chen, Tuan Hu adalah ahli mantra, dan setiap mantra berhubungan dengan lingkaran sihir. Jika Anda menemukannya, mungkin Tuan Hu akan tahu di mana mata formasinya, atau mungkin dapat menghancurkan formasi. Ketika Dev mendengarnya, matanya tiba-tiba berbinar. Memang alasan mengapa setiap mantra memiliki kemampuan yang berbeda adalah karena setiap mantra memiliki lingkaran sihir yang berbeda, sehingga kemampuannya berbeda. Misalnya, formasi pembunuhan dan formasi perlindungan gunung hanya memadatkan formasi ke kertas jimat, yang membuat setiap jimat memiliki kemampuan yang berbeda. Hanya saja kemampuan menggambar simbol ini tidak tersedia untuk semua orang. Anda dapat membentuk formasi, tetapi Anda mungkin tidak dapat menggambar jimat susun formasi di atas kertas jimat. Dengan cara yang sama, Matt dapat menggambar jimat, dan dia hampir tak terkalahkan dalam mantra, tetapi jika dia benar-benar diminta untuk mendirikan penjaga gunung di sebuah sekte, dia tidak dapat melakukannya. Semua hal dapat dioperasikan, tetapi memiliki perbedaannya sendiri. Dev, yang ingin mengerti, memutuskan untuk mencari Matt segera setelah memenggal kepala Carlton di depan umum besok. Jika Matt tidak bisa melakukannya, mereka bisa pergi ke reruntuhan sekte Tianfu, mungkin mereka bisa berpetualang. Sekarang ada iblis darah di tubuhnya, dia seperti tank berjalan, jadi tidak perlu takut dengan jebakan di reruntuhan. Keesokan paginya, arena seni bela diri penuh sesak dengan orang-orang, karena Dev memutuskan untuk mengeksekusi Carlton di depan umum hari ini. Ini adalah pemimpin pertama aliansi seni bela diri yang dieksekusi sejauh ini. Hal semacam ini harus dicegah oleh pihak berwenang, lagi pula, gerbang naga Dev hanyalah sebuah sekte, dan tidak berhak mengeksekusi pemimpin aliansi seni bela diri. Perlu pejabat untuk berbicara, tetapi Dev memutuskan untuk mengeksekusi Carlton, tetapi pejabat itu tidak bersuara. Semua orang juga mengerti bahwa mengingat hubungan Dev dengan Tuan Si, wajar jika para pejabat diam. Di gerbang naga, penjara bawah tanah, Dev secara pribadi membawa Carlton keluar. Carlton juga sepertinya mengetahui nasibnya, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Dev, bisakah kamu tidak membunuhku? Aku bisa memberitahumu lebih banyak rahasia dari aliansi seni bela diri, kata Carlton sambil gemetar. Ketika Dev mendengar ini, dia tercengang dan berkata, apakah kamu masih tahu rahasia aliansi seni bela diri? Kamu berjanji untuk tidak membunuhku, aku akan memberitahumu, kata Carlton. Apakah kamu pikir kamu masih memiliki hak untuk tawar-menawar denganku? Dev berkata dengan dingin, merasakan hawa dingin di tubuh Dev, Carlton ragu sejenak, dan akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, oke, izinkan saya memberitahu Anda, saya harap Anda bisa membiarkan saya pergi. Seperti yang dikatakan Carlton, dia akan berbicara, tetapi dia mendengar suara tua dari samping, pengetahuanmu itu dangkal, dan kamu berani menyebut itu rahasia. Dev dan Carlton terkejut pada saat yang sama, dan buru-buru berbalik untuk melihat. Di beberapa titik, di belakang mereka, seorang lelaki tua bungkuk muncul. Dev terkejut, dan bertanya kepada lelaki tua itu, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Anda harus tahu bahwa gerbang naga dijaga ketat sekarang, bagaimana mungkin orang asing bisa masuk dengan santai? Selain itu, orang ini sangat dekat dengan Dev dan yang lainnya. Saat ini, dan Dev belum menyadarinya, yang menunjukkan seberapa kuat lawannya. Tidak penting bagaimana saya bisa masuk, yang penting jubah perak ini sangat takut mati, yang benar-benar mempermalukan aliansi seni bela diri. Pria tua bungkuk itu menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu dari aliansi seni bela diri? Dev mengerutkan kening, dan Carlton sangat ketakutan sehingga wajahnya sangat jelek, dia tidak mengenal lelaki tua bungkuk ini, karena ketika mereka mengadakan pertemuan, mereka semua mengenakan jubah hitam, dan tidak ada yang tahu identitas pihak lain. Melihat aliansi seni bela diri telah mengirim seseorang, Carlton panik. Senior, selamatkan aku hanya melakukannya sebagai tindakan sementara, dan aku tidak mengungkapkan rahasia aliansi seni bela diri. Carlton berteriak minta tolong kepada lelaki tua bungkuk itu.
Tampaknya di bawah jubah emas hitam, semuanya adalah sampah, dan tidak ada yang beres. Pria tua bungkuk itu mendengus dingin. Segera setelah itu, seberkas cahaya keluar dari matanya. Dev ingin bergerak ketika melihatnya, tetapi dia menyadari itu sudah terlambat. Saya melihat sinar cahaya memasuki pikiran Carlton seketika, dan kemudian kepala Carlton meledak seketika, dan dia langsung mati. Dev memandang Carlton yang mati dengan tragis di depannya, dan auranya mulai meningkat pesat. Dia tahu bahwa kekuatan lelaki tua ini terlalu kuat, dan dia sama sekali bukan tandingannya. Sinar kesadaran memancar keluar, dan Dev segera mulai memanggil iblis darah. Hanya kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan kami. Jika kamu dapat tunduk kepada kami dapat mempertimbangkan untuk melepaskan pacarmu. Dan sumber daya di tangan kami juga memungkinkan Anda untuk meningkatkan kultivasi Anda dengan cepat. Jika tidak, akan sangat disayangkan bagi Anda, avatar naga emas. Pria tua itu memandang Dev dengan mencibir dan berkata, jika kamu tulus, biarkan pacarku pergi dulu, dan aku sedang mempertimbangkan apakah akan bergabung denganmu. Dev sengaja menunda waktu untuk membiarkan iblis darah datang. Hahaha, apa menurutmu aku bodoh? Lelaki tua itu tertawa keras, jangan khawatir, aku akan memberimu waktu, aku ingin melihat siapa tuan yang muncul di sebelahmu. Apa yang dikatakan lelaki tua itu mengejutkan Dev, jadi dia bertanya, mungkinkah kamu yang mengatur formasi di ruang bawah tanah? Karena hanya orang yang mengatur formasi yang dapat merasakan fluktuasi formasi dan mengetahui bahwa ada ahli di sekitar Dev yang telah mengatur formasi. Kamu terlalu memikirkanku. Aku tidak bisa mengatur formasi itu. Aku juga menyarankanmu untuk tidak menyia-nyiakan usahamu. Tidak ada yang bisa merusak formasi itu. Tidak mungkin pacarmu diselamatkan olehmu. Kamu hanya bisa melepaskannya ketika nilainya hilang. Namun, dengan tubuh fisik dari tubuh roh api, ditambah dengan darah yang sebanding dengan ramuan, hampir tidak mungkin bagimu untuk mengeluarkan pacarmu dari ruang bawah tanah. Pria tua bungkuk itu mencibir. Melihat Yuki disebutkan, tubuh Dev bangkit dengan amarah, cahaya keemasan tiba-tiba muncul, dan tubuh emas yang lumayan mulai menutupi seluruh tubuh Dev. Pada saat yang sama, iblis darah telah tiba di belakang Dev, menunggu perintah Dev dengan tatapan kosong. Melihat iblis darah muncul di belakang Dev, mata lelaki tua bungkuk itu berkedip-kedip dengan cahaya. Saya pikir beberapa hal lama telah dibangkitkan, tetapi ternyata itu adalah iblis darah. Ketika lelaki tua bungkuk itu melihat iblis darah, dia langsung mencibir dan berkata, dan kamu mengandalkan benda tua ini, apakah kamu masih berharap menjadi tak terkalahkan? Ketika Dev melihat lelaki tua itu melihat iblis darah sekilas, dia sangat terkejut hingga matanya hampir keluar. Setelah mengetahui bahwa iblis darah ini telah mati selama ribuan tahun, bagaimana mungkin masih ada yang mengenalnya? Mungkinkah lelaki tua di depannya juga monster yang telah hidup selama ribuan tahun? Melihat ekspresi terkejut Dev, lelaki tua bungkuk itu berkata, jika iblis darah ini masih hidup, aku mungkin tidak bisa lepas dari telapak tangannya, tapi sekarang dia hanya tubuh daging, dilatih olehmu untuk menjadi boneka mayat, dan bersamamu. Pada level saat ini, bahkan jika kamu bisa memurnikan iblis darah menjadi boneka mayat, kemampuan kontrolnya tidak akan pernah melebihi 7 hari. Aku benar-benar mengira kamu memiliki semacam ahli di sisimu, tetapi kamu mengharapkan orang mati untuk memamerkan kekuatannya. Penghinaan dari lelaki tua bungkuk itu membuat wajah Dev sangat jelek. Dia benar-benar tidak mengerti siapa lelaki tua di depannya, dan bagaimana dia tahu begitu banyak. Bahkan jika itu adalah orang mati, mudah untuk membunuhmu sekarang. Dev mendesak iblis darah untuk menyerang lelaki tua bungkuk itu. Pria bodoh dan tak kenal takut, pria tua bungkuk itu mendengus dingin. Lakukan, Dev tidak memperhatikannya, tetapi membiarkan iblis darah melakukannya secara langsung. Iblis darah menamparkan lelaki tua bungkuk itu dengan telapak tangan. Lelaki tua bungkuk itu mendengus dingin, lalu mulai melantunkan sesuatu di mulutnya, dan riak napas mulai muncul di tangannya. Pria tua bungkuk itu bernyanyi lebih cepat, dan suasana sederhana dan misterius itu mulai meletus. Kemudian seberkas cahaya langsung melesat ke kepala iblis darah. Namun, iblis darah yang mulai menyerang tiba-tiba berhenti. Dev juga merasakannya seketika, dia mengikuti kesadaran spiritual iblis darah dan tiba-tiba terputus oleh sesuatu. Pada saat ini, wajah Dev berubah drastis, dan dia menatap lelaki tua bungkuk itu dengan tak percaya.
Dia tidak tahu metode apa yang digunakan lelaki tua itu untuk benar-benar memutuskan hubungan antara dia dan iblis darah. Pria tua bungkuk itu memandang Dev dengan mencibir, itu hanya mayat boneka. Selama Anda kehilangan kendali atas pikiran Anda, itu hanya mayat. Apakah Anda benar-benar berpikir dia dapat membantu Anda menyingkirkan aliansi seni bela diri kami? Mata lelaki tua bungkuk itu sedikit memadat, dan mata seperti obsidian memancarkan cahaya dingin dan tajam, yang membawa rasa penindasan yang tak terbatas. Dev mengerutkan kening, dan kesadarannya terus menyerang, mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuh iblis darah. Tapi setiap benturan sepertinya terhalang oleh sesuatu. Keringat dingin di dahi Dev mulai turun. Dan tiba-tiba, iblis darah mulai bergerak, tapi orang yang mengendalikan iblis darah berubah menjadi lelaki tua bungkuk. Kesadaran spiritual lelaki tua bungkuk itu berkeliaran di tubuh iblis darah, mengendalikan tindakan iblis darah. Mayat ini sebanding dengan kekuatan. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu bisa dimurnikan menjadi boneka mayat. Hanya saja indera spiritualmu terlalu lemah, dengan cibiran di seluruh wajahnya, lelaki tua bungkuk itu memanipulasi iblis darah ke arah Dev. Dev menutup matanya sedikit, dan kekuatan kesadaran emas keluar dari pikirannya, langsung menyelimuti iblis darah. Dia tidak percaya bahwa kesadarannya tidak bisa memasuki tubuh iblis darah. Melihat iblis darah mendekati Dev, tiba-tiba cahaya keemasan keluar dari tengah alis iblis darah, dan kemudian kesadaran Dev langsung terhubung dengan cahaya keemasan. Ternyata ketika memurnikan mayat boneka, esensi darah Dev yang tersisa di tubuh iblis darah itu diberikan ke kiri dan ke kanan. Kesadaran Dev memasuki tubuh iblis darah, dan segera mengikuti lelaki tua bungkuk itu untuk bertarung demi mengendalikan iblis darah. Kesadaran spiritual keduanya mulai bersaing satu sama lain dalam tubuh iblis darah. Pria tua bungkuk itu mencibir di wajahnya, di matanya, Dev tidak lebih dari seekor semut. Kontes spiritual antara keduanya menjadi semakin intens. Jika bukan karena kekuatan fisik iblis darah, dia akan benar-benar terkoyak sekarang. Ditemani oleh kontes antara dua indera ilahi, wajah lelaki tua bungkuk itu tiba-tiba menjadi serius. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan kesadaran Dev akan begitu kuat. Saya melihat kekuatan kesadaran Dev mengalir ke tubuh iblis darah dengan gila-gilaan. Kekuatan kesadaran ini berubah menjadi pedang tajam dan terus-menerus menyerang kesadaran lelaki tua bungkuk itu. Kesadaran lelaki tua bungkuk itu mulai mundur dengan mantap, dan dengan darah Dev di tubuh iblis darah, Dev menyerang dari kedua sisi saat ini. Segera, kesadaran lelaki tua bungkuk itu langsung hancur, dan kendali iblis darah kembali ke tangan Dev. Wajah lelaki tua bungkuk itu menjadi sangat jelek, dan dia menatap Dev dengan tak percaya. Dan Dev tidak jauh lebih baik saat ini. Pertarungan untuk kesadaran barusan menghabiskan banyak energi Dev, dan sekarang Dev merasa sedikit linglung. Namun, Dev tidak berani beristirahat. Setelah menguasai iblis darah, dia segera memerintahkan iblis darah untuk melakukannya. Iblis darah meninju pria tua bungkuk itu dengan pukulan. Pria tua bungkuk itu mendengus dingin, dan aura di tubuhnya terus meningkat. Lalu dia mengangkat tangannya dan menamparnya, mencoba memblokir serangan iblis darah itu. Ledakan, hanya pukulan biasa dari iblis darah. Saat kedua orang itu bersentuhan, wajah lelaki tua bungkuk itu menjadi sangat jelek. Karena dia menemukan bahwa pukulan yang tampaknya acak dari iblis darah mengandung kekuatan yang menakutkan dan besar, dan sebelum dia bisa bereaksi, lelaki tua bungkuk itu langsung terlempar. Lelaki tua bungkuk itu bangkit dan berkata dengan wajah jelek, benda tua ini sudah ada selama ribuan tahun, dan masih memiliki tubuh yang begitu kuat. Pria tua bungkuk itu meremehkan kekuatan iblis darah, dia tidak tahu bahwa tubuh iblis darah itu bukan hanya mayat biasa. Tubuh iblis darah masih memiliki jejak nafas, dan telah menyerap energi semua orang di Pulau Penglai selama bertahun-tahun. Jika Dev tidak muncul, iblis darah akan sepenuhnya dihidupkan kembali. Jadi lelaki tua bungkuk itu hanya menganggap iblis darah sebagai mayat, yang merupakan kesalahan besar. Melihat lelaki tua bungkuk itu bukan lawan dari iblis darah, Dev sangat gembira, dia segera mengendalikan iblis darah dan menyerang lelaki tua bungkuk itu lagi. Wajah lelaki tua bungkuk itu berubah, dia melambaikan telapak tangannya, lalu mengayunkannya ke udara, dalam sekejap langit menjadi gelap, dan awan hitam yang mengepul mulai menutupi dengan rapat. Segera setelah itu, awan hitam berubah menjadi kepalan besar, dan langsung menabrak iblis darah. Dev melihat mantra yang diucapkan oleh lelaki tua bungkuk itu, dan wajahnya menjadi sangat serius. Teknik mengerikan semacam ini menunjukkan betapa kuatnya lelaki tua ini.
Pada saat ini, Dev benar-benar merasakan kekuatan di balik aliansi seni bela diri. Iblis darah menatap tinju raksasa yang turun di udara, dan meninjunya secara langsung. Tubuh iblis darah tampak sangat kecil di bawah tinju raksasa itu, tapi pukulan ini keluar. Badai melonjak, menghancurkan tinju raksasa itu berkeping-keping dalam sekejap. Sosok lelaki tua bungkuk itu melangkah mundur tiba-tiba, dan sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Bagaimana mungkin? Benda tua ini hanyalah mayat boneka, bagaimana bisa memancarkan kekuatan yang begitu kuat? Orang tua bungkuk itu sangat bingung. Setelah menghancurkan tinju raksasa dengan satu pukulan, iblis darah itu melangkah ke arah lelaki tua bungkuk itu. Ketika lelaki tua bungkuk itu melihat ini, dia tiba-tiba membenamkan tangannya ke tanah, dan mantra di mulutnya mulai melayang di langit. Gemuruh, setelah suara keras, seluruh tanah mulai bergetar, dan kemudian tersisa celah selebar hampir 1 meter. Di bawah celah tak berdasar, hanya terdengar suara gemuruh. Anjing neraka, keluarlah, diiringi oleh teriakan terus-menerus dari lelaki tua bungkuk itu. Seekor anjing serigala hitam tiba-tiba keluar dari kedalaman jurang maut. Anjing serigala yang muncul tampak sangat lembut, dan sama sekali tidak bisa dikaitkan dengan jurang neraka. Dev sedikit mengernyit saat dia melihat anjing serigala yang tiba-tiba melompat keluar dari tanah. Dia tidak percaya, mungkinkah ada neraka di bawah tanah ini? Dan lelaki tua bungkuk ini mampu menghubungkan dunia sekuler biasa ini dengan neraka dan melepaskan anjing-anjing ganas di dalamnya. Tepat ketika Dev bingung, dia melihat anjing serigala dengan patuh berlari di depan lelaki tua bungkuk itu. Lelaki tua bungkuk itu memotong jarinya, dan darah langsung menyembur keluar. Kemudian anjing serigala itu mulai menjilat darah lelaki tua bungkuk itu, dan darah lelaki tua bungkuk itu masuk ke tubuh anjing serigala itu. Aura di tubuh anjing serigala mulai berubah, dan ukurannya terus bertambah, dan matanya sangat merah. Aura menakutkan pada anjing serigala mulai menyebar. Dev memandang anjing serigala yang tubuhnya terus berubah, dan matanya penuh kecemerlangan. Dev tidak takut, dia hanya bersemangat, jika dia bisa membunuh anjing neraka dan mendapatkan pil binatang, Dev merasa kekuatannya bisa meningkat pesat. Atau tangkap lelaki tua bungkuk itu dan langsung serap kekuatannya, dan kekuatan Dev juga bisa ditingkatkan. Jelas bahwa kekuatan lelaki tua ini jauh melampaui Dev. Jika Dev dapat menyerap kekuatannya, keuntungannya akan sangat besar. Pada saat ini, anjing serigala yang telah menghisap darah lelaki tua itu mengarahkan pandangannya pada iblis darah itu. Nafas anjing serigala itu kental dengan darah. Anjing dewa ini disimpan di neraka, menyerap yin qi sepanjang tahun, dan melahap jiwa. Sekarang anjing dewa ini menghisap darahku, dan sekarang menjadi tak terkalahkan. Mata lelaki tua bungkuk itu berkaca-kaca, rupanya penampilan anjing serigala ini membuatnya sangat percaya diri. Apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh? Jika kamu bisa membuka gerbang dunia sekuler dan neraka, bagaimana mungkin kamu bahkan tidak mengalahkan mayat iblis darah? Itu hanya penyamaranmu. Apa yang dibesarkan di neraka dan memakan jiwa? Saya pikir itu dibesarkan oleh Anda di alam rahasia ruang. Apakah Anda melepaskannya untuk menakut-nakuti orang sekarang? Kebetulan membunuh Anda, anjing malang, dan makan daging, dan pil binatang juga kebetulan membantu saya berlatih. Dev mendengus dingin. Wajah lelaki tua bungkuk itu menjadi dingin, jelas bahwa Dev telah mencapai sasaran. Faktanya, Dev hanya menebak, tidak mungkin seseorang yang benar-benar dapat membuka gerbang neraka untuk melakukannya. Lakukan. Pria tua bungkuk itu tahu bahwa dia tidak bisa lagi menakut-nakuti Dev, jadi dia segera membiarkan anjing ganas itu menyerang iblis darah. Anjing ganas itu menunjukkan taringnya, matanya tajam, dan setiap kali dia menghembuskan nafas, dia bisa mengeluarkan hembusan angin. Tapi betapapun ganasnya perilaku anjing ganas itu, iblis darah itu tidak menunjukkan ekspresi sama sekali, karena iblis darah hanyalah mayat, dan betapapun mengintimidasi anjing ganas itu tidak akan berguna. Melihat iblis darah tidak bisa ditakuti, anjing ganas itu hanya bisa membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit langsung ke arah iblis darah. Iblis darah tidak mengelak, dan lengannya digigit oleh anjing ganas itu. Tapi bagaimana tubuh iblis darah yang kuat bisa terluka oleh lompatan anjing ganas? Anjing ganas itu tiba-tiba menggigit dengan keras, dan tidak ada bekas luka di tubuh iblis darah itu. Tetapi gigi anjing ganas itu langsung patah, dan anjing ganas yang kesakitan itu harus melepaskan mulutnya. Saat dia melepaskan mulutnya, iblis darah menamparkan telapak tangannya, menjatuhkan tubuh besar anjing ganas itu ke udara. Namun segera,
Anjing ganas itu menjadi takut lagi. Saya harus mengatakan bahwa tubuh anjing ganas itu juga sangat kuat. Di bawah kekuatan yang sama, tubuh fisik monster jauh lebih kuat. Dan anjing ganas itu tidak memiliki rasa takut sedikit pun, mengaum dan menyerbu ke arah iblis darah lagi, dengan kecepatan yang sangat cepat, dan semburan kabut hitam terus keluar dari tubuhnya. Ditemani oleh kabut hitam yang keluar, sisi kepala anjing ganas itu tiba-tiba mulai berubah, dan kemudian dua kepala besar tumbuh. Monster berkepala 3. Ketika Dev melihat ini, dia sedikit terkejut. Satu tubuh, 3 kepala, masing-masing dengan mulut berdarah. Tepat ketika Dev terkejut, dia tiba-tiba merasakan embusan angin. Tepat ketika Dev menyadarinya, lelaki tua bungkuk itu telah tiba di depan Dev, dan segera meraih Dev dengan telapak tangannya yang layu. Sepertinya dia ingin menangkap Dev, atau mengendalikan Dev. Selama Dev dikendalikan, iblis darah tidak akan memiliki ancaman sama sekali. Dev terkejut, dan buru-buru meninju pria tua bungkuk itu. Ledakan, tubuh Dev langsung terlempar ke udara, dan jatuh dengan keras ke tanah. Dan sosok lelaki tua bungkuk itu hanya berhenti, lalu meraih Dev lagi. Dev tahu bahwa dia sama sekali bukan tandingan lelaki tua itu, jadi dia langsung mengeluarkan belati suci pesel, dan menyuntikkan kekuatan naga ilahi ke dalam belati suci pesel, dan kekuatan besar Wusheng mulai memancarkan kekuatan. Kekuatan belati suci di tangan Dev jauh lebih besar daripada di tangan Carlton. Senjata suci juga dibagi menjadi siapa yang menggunakannya. Semakin kuat kekuatan pengguna, semakin besar kekuatan senjata suci. Di tangan senjata suci dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Jika hanya puncak Wuzong yang menggunakan senjata suci, itu tidak akan bisa mengerahkan kekuatannya sama sekali. Pria tua bungkuk itu merasakan kekuatan besar dari belati suci, dan tubuhnya jelas berhenti, dan kecepatannya juga sangat melambat. Namun pada akhirnya, lelaki tua bungkuk itu mengertakkan gigi dan tetap mencengkeram Dev. Dengan lambaian belati suci di tangan Dev, kekuatan Wusheng langsung menuju ke arah lelaki tua bungkuk itu. Ledakan, tubuh lelaki tua bungkuk itu langsung saling bertabrakan dengan kekuatan Wusheng, dan kemudian terbang terbalik. Melihat bahwa lelaki tua bungkuk itu sama sekali tidak dapat menahan serangan kekuatan Wusheng, Dev sangat gembira, dan kekuatan naga disuntikkan ke dalam belati suci lagi. Belati suci bersinar redup, dan aura kekuatan Wusheng terus menyebar. Wajah lelaki tua bungkuk itu menjadi sedikit jelek, dia perlahan bangkit dan menatap Dev, tetapi dia tidak bergerak. Sialan, menghadapi orang tua, kamu terus melakukannya. Melihat lelaki tua bungkuk itu ketakutan, Dev mencibir. Wajah lelaki tua bungkuk itu sangat jelek, meskipun Dev dihina, dia tidak bergerak. Tapi Dev tidak tahu bahwa belati suci di tangannya, di bawah restu dari kekuatan naga dewanya, telah retak. Awalnya, belati suci tidak akan bertahan lama, tetapi kemudian Carlton mengaktifkan belati suci dan bertarung dengan iblis darah. Sekarang Dev menggunakan belati suci lagi, jelas bahwa ini telah mencapai batas belati suci. Ada kemungkinan fragmentasi kapan saja. Mengaum, tepat ketika Dev menghadapi lelaki tua bungkuk itu, dia tiba-tiba meraung, menyebabkan keduanya menoleh. Hanya ada 2 kepala dari 3 anjing ganas yang tersisa saat ini, dan iblis darah mengayunkan tangan besinya dan menabrak kepala anjing ganas itu dengan keras. Dengan pukulan ini, seluruh ruang mulai bergetar, dan kepala anjing ganas itu terhempas. 2 kepala ekstra dari anjing ganas itu dihancurkan berkeping-keping oleh iblis darah. Melihat ini, kulit lelaki tua bungkuk itu langsung menjadi sangat jelek, dan tidak ada waktu untuk bersedih. Dia menggumamkan sesuatu, dan melihat fluktuasi ruang mulai muncul di sekitar lelaki tua bungkuk itu. Dev tahu bahwa orang ini melihat bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik, jadi dia ingin menggunakan sihir ruang dan waktu untuk melarikan diri. Jika kamu ingin pergi, itu tidak mudah. Dev mengaktifkan belati suci dan melemparkannya langsung ke pria tua bungkuk itu. Tapi begitu Dev mengerahkan kekuatan, belati suci di tangannya langsung hancur berkeping-keping. Pada saat penundaan ini, tubuh lelaki tua bungkuk itu perlahan menghilang. Dev, ketika waktu bonekamu sudah habis, aku akan kembali untuk membunuhmu, suara lelaki tua bungkuk bergema di telinga Dev. Dev mendengus dingin, saat itu terjadi aku yang mengambil nyawa anjingmu. Tapi lelaki tua bungkuk itu sudah pergi, jadi dia tidak bisa mendengarnya sama sekali. Dev memandangi anjing ganas itu lagi, anjing itu sudah dihancurkan menjadi bubur oleh iblis darah. Berhenti, Dev buru-buru menghentikan iblis darah. Jika dia menghancurkannya seperti ini, pil binatang itu akan hancur.
Iblis darah berhenti, dan Dev bergegas maju untuk menemukan pil binatang buas dari tumpukan pasta daging. Merasakan dinginnya pil binatang, Dev tidak pernah menyangka bahwa anjing ganas ini memang dipelihara dengan aura jahat. Untungnya, seni konsentrasi hati Dev bisa memurnikan aura jahat, jika tidak, pil binatang itu akan terbuang sia-sia. Menyingkirkan pil binatang, Dev mengirim seseorang ke bidang seni bela diri untuk memberitahu semua orang bahwa pemenggalan publik terhadap Carlton dibatalkan, dan Carlton telah terbunuh. Kepala Carlton hilang, dan Dev tidak memiliki cara untuk membunuh Carlton di depan umum lagi. Setelah semua orang mendapat berita, ada banyak diskusi. Kejadian ini memang memengaruhi Dev di benak semua orang, tetapi Dev tidak peduli. Hal terpentingnya sekarang adalah menyelamatkan Yuki. Dev membawa Iblis Darah dan Jarvis ke Pulau Penglai untuk menemukan Matt, lalu pergi ke reruntuhan Sekte Tianfu. Untuk menyelamatkan Yuki, Dev tidak punya pilihan selain berlarian seperti ini. Di aliansi seni bela diri, di atas reruntuhan, seorang lelaki tua bungkuk berdiri di depan bebatuan. Segera setelah itu, lelaki tua bungkuk itu menggumamkan mantra tanpa suara, dan kekuatan misterius langsung menyelimuti seluruh bebatuan. Disertai dengan ledakan fluktuasi spasial, tubuh lelaki tua itu menghilang, dan bahkan seluruh bebatuan menghilang. Tetapi ketika lelaki tua bungkuk dan bebatuan yang menghilang muncul kembali, itu sudah berada di tempat hijau subur lainnya. Ini adalah ranah rahasia aliansi seni bela diri, dan penjara bawah tanah itu ada di ranah rahasia. Penjara bawah tanah di aliansi seni bela diri di luar hanyalah bagian dari penjara bawah tanah di dunia rahasia. Semua pemandangannya persis sama, tapi bukan tidak mungkin menyelamatkan orang dari penjara bawah tanah. Karena itu semua ilusi, bahkan jika Dev dapat membuka sel penjara dan menyelamatkan Yuki, setelah lepas kendali dari formasi penjara bawah tanah, Yuki yang dilihat Dev akan menghilang dalam sekejap. Yuki yang asli di penjara di alam rahasia ini, itulah sebabnya Yang Maha Kuasa mengatakan bahwa aliansi seni bela diri adalah umpan, bahkan jika dihancurkan, Yang Maha Kuasa tidak merasa buruk sama sekali. Mampu membuka alam rahasia, dan bahkan memindahkan seluruh penjara bawah tanah dari dunia sekuler, pendekatan murah hati semacam ini menunjukkan betapa kuatnya aliansi seni bela diri di belakangnya. Tapi saat ini, Dev masih belum mengetahuinya, dan masih bekerja keras untuk menyelamatkan Yuki. Setelah lelaki tua bungkuk memasuki dunia rahasia, seorang pria berjubah hitam perak segera melangkah maju dan berkata, "Utusan iblis, Anda memiliki perintah dari kekuatan besar. Anda perlu membuka dunia rahasia dan memulihkan aliansi seni bela diri." Pria tua bungkuk itu terlihat agak jelek saat ini, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah. Aliansi seni bela diri akan dipulihkan dalam 3 hari. Sudahkah Anda menemukan tempat pemulihan yang Anda cari?" Jubah hitam perak menggelengkan kepalanya, "Belum, tapi aku sudah tahu arah umum, kamu harus mempercepat. Kamu harus menemukan tempat itu dan menempatinya sebelum rahasia utama ditemukan. Sekarang hukum langit dan bumi tidak membatasi kita. Ini keuntungan kita," pria tua bungkuk itu berkata. Jubah hitam perak mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Dan lelaki tua bungkuk itu melepas bajunya, dan ada luka yang terlihat jelas di dadanya, yang disebabkan oleh Dev dengan belati suci. "Dev, cepat atau lambat aku akan membunuhmu dan mendapatkan tubuh emasmu." Cahaya dingin di mata lelaki tua bungkuk itu terus berkedip. Pulau Penglai. Cedera di tubuh Matt sudah lama sembuh, dan dia berpelukan ke kiri dan ke kanan saat ini, hidup dengan sangat apik. Neil menawarkan Matt seperti seorang kakek. Terutama persyaratan Matt untuk wanita bahkan lebih memuaskan. Ini membuat Matt merasa jauh lebih baik di Pulau Penglai daripada saat dia berada di keluarga Sen. Pada saat ini, dia sudah benar-benar melupakan 2 wanita cantik dari keluarga Sen. "Tuan Hu benar-benar dalam suasana hati yang baik. Aku masih mengkhawatirkan tubuhmu." Sepertinya kekhawatiran itu sia-sia. Dev masuk ke aula, menatap Matt dengan wajah puas dan berkata. Melihat Dev datang, Matt berdiri, menutupi dadanya dan berkata, "Aku masih sesak napas. Aku hampir mati ketika aku menyelamatkanmu." Dev melihat bahwa Matt hanya berpura-pura, tetapi dia tidak mengungkapkannya, jadi dia tersenyum dan berkata, "Bersiaplah, ikuti aku ke kota Baihai, apa yang akan kamu lakukan?" Matt terkejut. "Bukankah kamu terus membujukku kembali ke keluarga Sen? 2 orang itu pasti menunggumu di keluarga Sen." Dev tertawa. Tidak, saya masih memiliki luka di tubuh saya, dan saya tidak cocok untuk bepergian jauh. Lebih baik memulihkan diri di sini." Matt melambaikan tangannya berulang kali,
lalu duduk kembali. Tuan Hu, apakah Anda menyukai yang baru dan tidak menyukai yang lama? Tanya Dev. Tidak, saya sangat berdedikasi, tetapi tubuh saya tidak mengizinkan saya untuk kembali sekarang. Matt menggelengkan kepalanya. Hei, aku awalnya ingin memintamu pergi ke Sekte Tianfo untuk menggali reruntuhan. Jika kamu tidak pergi sekarang, maka aku akan pergi sendiri. Dev menghela nafas, lalu berbalik dan hendak pergi. Tapi Matt tiba-tiba berdiri, dan menghentikan Dev. Dengan kekuatanmu, kamu tidak takut mati di dalam reruntuhan Sekte Jimat. Apa yang aku takutkan? Jangan lupa bahwa ada tubuh mesum iblis darah. Ini perisai yang bagus. Senjata tersembunyi macam apa yang bisa melukai kita? Dev menepuk bahu iblis darah dan berkata kepada Matt. Matt menamparkan kepalanya, kamu benar. Kenapa aku melupakan orang ini? Tunggu, aku akan berkemas. Kita akan segera berangkat. Di antara wanita dan relik Sekte Tianfo, tentu saja Matt harus memilih relik tersebut. Tapi saat Dev keluar dari aula bersama Matt dan yang lainnya, dia melihat seorang wanita berjalan ke arahnya dengan sekelompok orang. Kaki panjang putih wanita itu membuat Matt meluruskan matanya dalam sekejap. Dev mengerutkan kening, karena wanita inilah yang melarikan diri setelah gagal merebut tubuh iblis darah beberapa waktu lalu. Wanita itu hampir memukuli Matt sampai mati, tetapi melihat ekspresi Matt saat ini, dia sepertinya tidak marah. Sepasang mata menyipit ke kaki wanita itu. Apakah kamu di sini untuk balas dendam? Dev melangkah maju dan bertanya pada wanita itu. Dengan keberadaan iblis darah, Dev sama sekali tidak takut pada orang-orang ini. Wanita itu memiliki sedikit senyum di wajahnya. Jangan gugup, saya di sini bukan untuk membalas dendam, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Dev tampak bingung, bertanya-tanya apa yang wanita ini bicarakan dengannya. Terlebih lagi, saya dengan sekte iblis itu, dan tidak ada keluhan. Wanita itu melirik ke semua orang, lalu berkata, ada terlalu banyak orang di sini, apakah aman akan berbicara di sini? Dev melihatnya, lalu berkata, ikut aku. Dev membawa wanita itu ke sebuah ruangan, dan Matt mengikuti di belakangnya. Baru setelah Dev menutup pintu, Matt menyadarinya. Sial, itu sangat jenjang. Sangat putih, Matt bergumam. Setelah memasuki ruangan, Dev berkata dengan wajah dingin, jika ada sesuatu, katakan saja padaku dengan cepat, aku tidak punya banyak waktu untuk mengobrol denganmu. Wanita itu juga tidak marah, dan dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Nama saya Jen Zhou, dan saya dipercaya oleh tuan saya untuk membahas kerjasama dengan Tuan Chen. Kerjasama? Dev memandang Jen Zhou dari atas ke bawah, kerjasama apa yang akan kita bicarakan? Apa lagi yang ingin kita kerjakan? Kami tahu beberapa rahasia yang Tuan Chen tidak ketahui, dan kami juga tahu bahwa Tuan Chen baru-baru ini diganggu tentang keberadaan pacar Anda. Kami, Sekte Roh Iblis, dapat membantu Tuan Chen menyelesaikan semua ini, Jen Zhou berkata dengan ringan. Apakah kamu menyelidikiku? Dev sedikit mengernyit, jelas bahwa Sekte Iblis telah menyelidikinya. Tentu saja, jika kami belum menyelidiki Tuan Chen, kerja sama seperti apa yang Anda bicarakan? Jen mengakuinya secara langsung. Kamu telah menyelidikiku, tapi aku sama sekali tidak mengerti sekte iblismu. Bukankah kerja sama semacam ini agak tidak adil? Dev bertanya. Jika Tuan Chen bersedia bekerja sama, saya dapat membawa Anda ke sekte kami untuk melihatnya. Kami tulus untuk bekerja sama dengan Tuan Chen, jadi kami tidak keberatan. Anda dapat yakin tentang ini. Jen Zhou berkata terus terang. Manfaat apa yang ingin kamu dapatkan dengan bekerja sama denganku? Mungkinkah kamu ingin mendapatkan tubuh iblis darah? Dev tampak penasaran. Tidak mungkin bagi sekte iblis untuk menunjukkan kebaikan dan bekerja sama dengannya, tanpa mencari keuntungan apapun. Jen mengangguk, benar, kami hanya berharap untuk mendapatkan tubuh iblis darah. Untuk mengatakan sesuatu yang Tuan Chen tidak suka dengar, tubuh iblis darah itu sia-sia di tangan Tuan Chen. Meskipun kamu telah mencoba untuk memurnikan tubuh iblis darah menjadi mayat boneka, waktunya tidak akan pernah terlalu lama. Dengan cara ini, tubuh iblis darah akan terbuang sia-sia, tetapi jika berada di tangan sekte roh iblis kita punya cara membiarkan tubuh iblis darah hidup kembali. Tapi Tuan Chen, jangan khawatir, ketika saatnya tiba, sekte iblis kita akan menjadi pendukung kuat Tuan Chen. Anda dapat menghancurkannya kapan saja, seperti aliansi seni bela diri Kyoto. Dev menatap Jen,
hanya untuk melihat bahwa mata Jen tulus, dan dia tidak berbohong. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu bisa menyelamatkan pacarku, dan ada rahasia yang aku tidak tahu. Apa rahasianya? Dev bertanya. Tuan Chen, maaf saya tidak bisa memberitahu Anda sekarang, hanya ketika kami telah mencapai kerjasama, saya dapat memberitahu Anda rahasia ini. Jen menggelengkan kepalanya. Kamu sudah lama berbicara omong kosong. Bagaimana kamu bisa meyakinkanku bahwa sekte iblismu kuat? Melihat Zhou Jie tidak menceritakan rahasia apapun hari itu, Dev berbicara dengan agresif. Jen tersenyum, tidak marah, dan mengungkap metode provokatif Dev. Tuan Chen menggunakan metode provokatif pada saya. Anda tidak perlu melakukannya. Untuk mengungkapkan ketulusan kami, saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia. Kamu mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan pacarmu sekarang, tetapi apa yang kamu lihat hanyalah refleksi. Bahkan jika kamu menemukan cara untuk membuka pintu penjara, pacarmu tidak berada di penjara bawah tanah. Selama dia meninggalkan lingkaran sihir, tubuhnya akan menghilang dalam sekejap, dan tubuhnya tidak berada di ruang bawah tanah itu. Kata-kata Jen mengejutkan Dev sesaat. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Aku telah melihat Yuki beberapa kali. Auranya dan semuanya nyata. Bagaimana bisa itu bayangan cermin? Kamu tidak harus menganggapku bodoh, aku percaya intuisiku, tidak mungkin palsu. Jika itu palsu, mengapa Yuki tidak memintaku untuk memberitahuku? Sangat tidak mungkin untuk menjadi palsu. Dev menggelengkan kepalanya, tidak percaya sama sekali. Jen tersenyum dingin, saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan. Percaya atau tidak terserah Anda. Mengenai kerjasama dengan sekte iblis kami, saya harap Tuan Chen akan memikirkannya. Setelah selesai berbicara, Jen Zhou berbalik dan meninggalkan ruangan. Tepat saat dia membuka pintu, dia melihat Matt di luar pintu, dan keduanya hampir bertabrakan. Melihat Jen keluar, Matt dengan cepat melihat ke paha Jen, dan dengan putus asa menghirup aroma tubuh Jen. Melihat tatapan Matt yang cabul, Jen memutar matanya. Jika dia tidak datang untuk membahas kerja sama dengan Dev, dia benar-benar akan memukul Matt dengan baik. Namun, Jen sedikit terkejut bahwa Matt dapat selamat dari kematian terakhir kali. Dia merasa bahwa Matt tidak hanya sedikit cabul, tetapi juga kuat. Jen membawa orangnya pergi, dan Dev juga keluar dari ruangan. Matt buru-buru mengendus Dev. Dev bertanya dengan heran, Tuan Hu, apa yang kamu lakukan? Aku dengar apa yang kalian para pria dan janda kesepian lakukan di sana. Itu wanitaku, jangan berani merebutnya dariku, Matt memperingatkan Dev. Ketika Dev mendengarnya, dia tidak bisa tertawa atau menangis, wanitamu itu hampir membunuhmu. Jangan khawatir tentang itu, aku rela mati di bawah bunga peoni dan menjadi hantu. Matt menggelengkan kepalanya dan berkata, ngomong-ngomong, apa yang dikatakan gadis cantik itu padamu? Dev tidak menyembunyikan apapun, dan langsung berkata, dia ingin bekerja sama dengan saya, kerja sama. Matt tertegun, apakah kamu setuju? Jika kita bekerja sama, maka kita adalah teman mereka, kan? Dev mengangguk, iya, jika saya bekerja sama, Anda masih bisa sering melihatnya, benarkah? Mata Matt berbinar, berjanjilah padanya, cepat berjanji padanya, bekerja sama dengannya. Matt meraih bahu Dev dan mengguncangnya dengan kuat, terlihat sangat bersemangat. Melihat tatapan gelisah Matt, Dev tampak bingung dan berkata, Tuan Hu, apa yang kamu sukai dari wanita itu? Kaki, Matt menjawab tanpa ragu, panjang, kurus, dan putih. Dev terdiam beberapa saat, dan hanya bisa berkata, ayo pergi ke reruntuhan sekte Tianfu dulu. Mari kita bicarakan itu dalam 2 hari. Sekelompok orang bergegas ke reruntuhan sekte Tianfu, sementara Dev sedang memikirkan kata-kata Jen di jalan. Jika diberi kesempatan, Dev memutuskan untuk memasuki ruang bawah tanah aliansi seni bela diri sekali lagi untuk melihat apakah Yuki hanyalah cerminan menurut dari apa yang dikatakan Jen. Ketika Dev dan yang lainnya tiba di reruntuhan sekte Tianfu, mereka sudah terbiasa dengan jalannya. Sepanjang jalan, mereka memasuki pintu dengan sangat mulus. Melihat gerbang reruntuhan sekte Tianfu, Dev mengikuti. Matt dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Dev melirik Jarvis, dan Jarvis melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, Tuan Chen, saya tidak bisa membuka pintu ini dengan kekuatan saya. Pada akhirnya, Dev hanya bisa membiarkan iblis darah maju dan membuka pintu. Ledakan, iblis darah tidak punya pikiran, jadi dia melangkah maju dan meninju gerbang sekte Tianfu dengan keras. Pukulan ini secara langsung menimbulkan suara,
dan ruang seluruh reruntuhan mulai berfluktuasi dan terdistorsi. Dev tercengang sejenak, bertanya-tanya bagaimana pukulan iblis darah di gerbang dapat menyebabkan fluktuasi spasial. Orang gila yang berani melanggar sekte jimat surga adalah kejahatan yang tak termaafkan. Suara samar datang dari reruntuhan sekte Tianfu. Diiringi dengan suara, semburan aura pembunuh menghantam. Aura ini sangat menakutkan. Merasakan niat membunuh, Dev dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka dan bersembunyi di balik iblis darah. Jarvis juga bersembunyi di belakang iblis darah, dan mereka menggunakan tubuh iblis darah sebagai tameng. Ding dang 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 dang, aura pembunuhan menghantam tubuh iblis darah, tidak meninggalkan bekas luka sama sekali. Segera setelah itu, iblis darah menyerang lagi, dan gerbang sekte Tianfu akhirnya runtuh. Setelah runtuhnya gerbang sekte Tianfu, sesosok muncul di kehampaan, dan seorang lelaki tua dengan wajah seperti anak kecil dan rambut putih terlihat, mengenakan pakaian putih, melayang di udara. Melihat ini, Matt buru-buru berlutut di tanah. Murid Matt memberi penghormatan kepada Patriark. Hanya saja lelaki tua itu sepertinya tidak melihat ke arah Matt, tetapi melihat ke tubuh iblis darah. Saya tidak menyangka tubuh iblis tua itu tidak akan membusuk selama ribuan tahun, dan dia dijadikan boneka. Menjadi mayat boneka oleh tuan kecilmu. Melihat ini, Dev buru-buru berkata dengan lantang, "Senior, saya tidak bermaksud menyinggung, tetapi mantra sekte Tianfu tidak terkalahkan di dunia. Jika hilang, akan sangat disayangkan bagi seluruh dunia budidaya abadi. Itulah sebabnya kami datang ke sini. Saya harap bisa meneruskan mantra sekte Tianfu." Dev memberi lelaki tua itu kentut pelangi, membuat lelaki tua itu merasa puas diri. "Kamu pandai bicara nak, tapi mantra sekte Tianfu surgawiku kuat dan tidak bisa diteruskan ke dunia luar. Kamu bukan muridku, jadi bagaimana kamu bisa meneruskan mantra sekte jimat surgawiku?" Orang tua itu bertanya pada Dev. Hal ini membuat Dev bingung, tetapi Dev menunjuk ke arah Matt dan berkata, "Tuan Hu ini murid sekte Anda dapat meneruskan mantra kepadanya." Ketika Matt mendengar ini, dia sangat bersemangat, dan dia telah berterima kasih kepada 8 generasi leluhur Dev di dalam hatinya. Dia tidak menyangka Dev akan menunjuk dirinya pada saat ini, sehingga dia bisa mendapatkan warisan. Seluruh tubuh Matt gemetar. Sebagai master jimat dengan pikiran penuh wanita, bagaimana dia bisa mengembangkan keterampilan jimatku? Pria tua itu mendengus dingin. Dev tidak bisa menahan tawa, sementara Matt sangat frustrasi. Segera setelah itu, lelaki tua itu memandang Dev dan berkata, "Apakah Anda ingin memuja saya sebagai guru sekarang dan menjadi anggota sekte Tianfu saya?" Dev sedikit terkejut, sedikit malu. Orang tua itu jelas sudah lama mati, meninggalkan sinar indera ilahi ini di sini. Mengapa dia memuja indera ilahi sebagai gurunya? Melihat keraguan-raguan Dev, wajah lelaki tua itu tidak senang dan dia berkata, "Jika kamu tidak mau, kembalilah, dan kamu tidak perlu mengejar masalah menghancurkan sekteku, senior. Aku mau." Dev tidak punya pilihan selain setuju. PKN tahun 1771 sampai tahun 1780 PKN bab 1771 Matt memandang Dev dan terdiam beberapa saat. Jika Dev benar-benar memuja lelaki tua di depannya sebagai gurunya, bukankah dia akan menjadi patriarknya sendiri? "Oke, karena kamu mau, maka masuklah ke sekte, dan yang lain akan menunggu di luar." Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, sosoknya menghilang dari udara. Dev melihat penampilan gelap di dalam sekte, dan berkata kepada Matt, "Tuan Hu, Anda menunggu di sini, saya akan masuk dan melihat." "Dev, kamu harus hati-hati," desak Matt. Dev mengangguk, lalu melangkah ke sekte. Setelah Dev melangkah ke sekte, ruang di belakangnya berfluktuasi, dan kemudian seluruh sosok itu menghilang. Setelah Dev masuk, pemandangan gelap di depannya menghilang, diikuti oleh istana yang menjulang tinggi, dan pemandangan yang damai dan sibuk. "Saya melihat bahwa semua orang di sini berpakaian sebagai master jimat, dan jimat di langit juga terbang secara acak, tetapi orang-orang ini tampaknya tidak dapat melihat Dev sama sekali. Mungkinkah ini gambaran pada masa kemakmuran sekte Tianfu?" Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Tepat ketika Dev dalam keadaan linglung, lelaki tua itu tiba-tiba muncul di depan Dev dan berkata kepada Dev, "Ikuti aku." Dev mengangguk, dan mengikuti lelaki tua itu ke aula yang menjulang tinggi. Kemudian berhenti di depan sebuah patung, lalu lelaki tua itu bergumam, dan patung itu berkedip 3 kali. Pada saat ini, lelaki tua itu memandang Dev dan berkata,
Untuk memasuki sekte Tianfu saya, Anda tidak perlu memiliki pikiran yang mengganggu dan hati yang kuat. Sekarang saya ingin memasuki tubuh Anda harus rileks dan melepaskannya kesadaran spiritualmu. Dev juga tidak memiliki hati jahat, jadi dia menutup matanya sedikit, dan membuka semua kesadarannya, menunggu lelaki tua itu memeriksanya. Segera, lelaki tua itu berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung memasuki tubuh Dev. Orang tua itu baru saja memasuki tubuh Dev, dan pikiran ilahi terus mengembara, tetapi ketika mencapai pikiran Dev, semburan cahaya keemasan tiba-tiba bersinar, dan kemudian dia melihat seekor naga emas melayang dalam sekejap, dan membuka mulutnya yang berdarah. Terhadap orang tua itu, mata naga emas itu seperti lentera, penuh kesombongan, menatap lelaki tua itu dari posisi tinggi. Dan wajah lelaki tua itu berubah drastis, perasaan spiritualnya terus mundur, dan dia buru-buru keluar dari tubuh Dev. Dev membuka matanya dan menemukan bahwa lelaki tua itu sudah meneteskan keringat, dan matanya penuh ketakutan. "Senior, apakah kamu sudah menyelesaikan pemeriksaan?" Dev bertanya. Orang tua itu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan butuh waktu lama baginya untuk pulih. "Kamu adalah tubuh sebenarnya dari naga emas, putra naga langit. Aku sudah lancang, tolong maafkan aku." Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, dia berlutut di depan Dev. Dev tampak terkejut, dan buru-buru membantu lelaki tua itu berdiri. "Senior, banyak orang mengatakan itu tentangku, bisakah kamu memberitahuku siapa ayahku?" "Apakah itu naga?" Melihat lelaki tua itu juga mengatakan bahwa dia adalah putra naga, Dev langsung bertanya. Melihat Dev mengajukan pertanyaan ini, lelaki tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu tidak tahu siapa ayahmu?" Dev menggelengkan kepalanya, "Saya belum pernah bertemu orang tua kandung saya sejak saya lahir." Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia terdiam sejenak dan berkata, "Ini mungkin kehendak Tuhan." Ketika energi spiritual dihidupkan kembali, malapetaka akan muncul lagi. Mungkin kamulah yang akan mendamaikan malapetaka ini. Merupakan suatu kehormatan bagi Sekte Tianfu kami untuk mengajari Anda mantra Sekte Tianfu kami. Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, Dev menjadi semakin bingung. Dia ingin terus bertanya, tetapi lelaki tua itu sedikit tersenyum, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. Segera setelah itu, tubuh lelaki tua itu perlahan kabur, berubah menjadi jimat, dan dengan cepat memasuki tubuh Dev. Dev hanya merasakan sakit yang tajam di otaknya, dan kemudian satu demi satu mantra mulai berkedip. Dev buru-buru duduk bersila, mencerna mantra besar ini. Saat ini, aura Dev berkembang pesat. Bab 1772 Matt bersama Jarvis menunggu di luar. Dan setelah menunggu lama, Dev tidak juga keluar. "Tuan Hu, apakah Tuan Chen baik-baik saja? Mengapa dia tidak keluar begitu lama?" Jarvis bertanya. "Seharusnya baik-baik saja, Kids tunggu saja," kata Matt. Keduanya terus menunggu sampai tubuh iblis darah itu jatuh ke tanah dengan keras, dan kemudian mereka menyadari bahwa mereka telah menunggu di sini selama beberapa hari. Kali ini, Matt juga sedikit cemas. Orang ini, waktu kontrol tubuh iblis darah sudah habis, mengapa belum ada bayangan Dev? Terlalu lama, melihat iblis darah yang jatuh ke tanah, Matt menghela nafas. "Bagaimana kalau kita masuk dan mencarinya?" kata Jarvis. "Dimungkinkan banyak senjata tersembunyi di dalam, hanya mengandalkan kita berdua, kita hanya akan mati setelah masuk." Matt tahu bahwa senjata tersembunyi di Sekte Tianfu akan lebih kuat, dan mereka berdua tidak bisa menahannya sama sekali. Mereka berdua hanya menunggu lagi, ketika tiba-tiba semburan cahaya keemasan meledak di Sekte gelap, menerangi seluruh reruntuhan. Baru pada saat itulah mereka melihat dengan jelas bahwa Dev sedang duduk bersila hanya belasan meter dari mereka. Saya melihat cahaya keemasan di tubuh Dev terus berkedip, seperti matahari, menerangi seluruh reruntuhan. Dev tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya keemasan keluar dari matanya. Napas di tubuhnya meledak. Begitu Dev mengepalkan tinjunya, dia merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya. "Ini, apakah aku menerobos ke peringkat 5 Wuhou Agung?" Mata Dev penuh kejutan, dia tidak menyangka bahwa setelah mencerna mantranya, kekuatannya akan langsung melompat dari Wuhou Agung dari peringkat ketiga ke peringkat kelima. Anda harus tahu bahwa lompatan alam besar semacam ini membutuhkan terlalu banyak sumber daya dan energi. Cahaya keemasan di tubuh Dev perlahan menghilang, dan seluruh reruntuhan Sekte Tianfu kembali menjadi gelap lagi. Pada saat ini, Dev menggumamkan sesuatu, dan dia menarik udara. Segera setelah itu, nyala api menyala di udara,
dan nyala api menyala dengan liar, menyinari sisa-sisa sekte Tianfu lagi. Dev melihat sekeliling, hanya untuk melihat sepotong puing di mana-mana, dan di antara puing-puing itu, ada banyak tulang berserakan. Tulang-tulang ini semua pasti murid dari sekte Tianfu. Melihat situasi tragis di depannya, Dev memikirkan pemandangan damai yang dia lihat tadi, itu seperti langit dan bumi. Tampaknya pertempuran antara dewa dan iblis ribuan tahun yang lalu benar-benar tragis. Dev, teknik jimat dari sekte Tianfu telah diteruskan kepadamu. Matt bergegas maju dan bertanya pada Dev. Dev mengangguk. Matt sangat senang, ingat, kamu harus punya waktu untuk mengajariku, Tuan Chen, karena Anda telah memperoleh warisan, ayo kita pergi, kata Jarvis. Baik, setelah Dev selesai berbicara, dia menemukan bahwa iblis darah itu hilang, jadi dia bertanya dengan heran, di mana iblis darah itu? Dev melepaskan kesadarannya dan menemukan bahwa kesadarannya tidak dapat dihubungkan dengan iblis darah. Waktunya untuk mengendalikan mayat boneka sudah habis, Jarvis menunjuk ke mayat iblis darah yang tergeletak di tanah dan berkata. Melihat ini, Dev merasa kesal di wajahnya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia telah tinggal di sini selama beberapa hari. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, dia tidak bisa mengendalikan iblis darah sama sekali. Dev tidak punya pilihan selain meletakkan tubuh iblis darah di cincin penyimpanan, dan kemudian melirik sisa-sisa reruntuhan sekte Tianfu, api biru. Mudah keluar dari telapak tangannya. Dengan lambaian telapak tangan, api menutupi langit dan menutupi tanah, dan tulang-tulang yang berserakan di tanah semuanya terbakar dalam api. Melihat reruntuhan sekte Tianfu yang telah menjadi abu, Dev keluar bersama Matt dan yang lainnya. Dev, yang telah mendapatkan warisan mantra, segera pergi ke penjara bawah tanah untuk mencari cara menyelamatkan Yuki. Dia ingin memverifikasi apakah yang dikatakan Jin itu benar. Kali ini, Matt tidak punya alasan untuk tinggal di kota Baihai, karena tidak ada peninggalan sekte Tianfu, jadi Matt tidak punya alasan untuk tinggal. Poin lainnya adalah Matt ingin mengikuti Dev dan meminta Dev untuk mengajarinya mantra. Ketiganya kembali ke Kyoto bersama, bab 1773 Kyoto, Aliansi Seni Bela Diri. Sejak Aliansi Seni Bela Diri dihancurkan, hanya dalam beberapa hari, sebuah bangunan yang lebih megah bangkit kembali. Dan kali ini, ada 7 jubah hitam perak duduk di Aliansi Seni Bela Diri, yang masing-masing adalah kekuatan Wuhou Agung peringkat akhir, dan di antara 7, 2 di antaranya memegang senjata suci bela diri di tangan mereka. Dunia seni bela diri Kyoto, bahkan seluruh dunia seni bela diri Daxia, itu adalah eksistensi teratas. Ketujuh jubah hitam perak ini dianggap yang terbaik di seluruh jubah hitam perak, dan mereka akan dipromosikan menjadi jubah hitam emas dalam waktu singkat. Kali ini mereka duduk di Aliansi Seni Bela Diri, yang bisa dianggap sebagai ujian sebelum promosi. Dan di kursi utama Aliansi Seni Bela Diri, lelaki tua bungkuk itu tiba-tiba muncul di atasnya. Tuan Utusan Iblis, melihat ini, 7 jubah hitam dan perak dengan cepat berteriak dengan hormat. Selama kalian bertujuh bisa menangkap Dev, kalian bisa dipromosikan menjadi jubah emas hitam. Sekarang senjata suci di tangan Dev telah hancur, diperkirakan mayat boneka itu tidak dikendalikan lagi. Jadi ketujuh dari kalian bergabung, tidak sulit bagi kalian jika ingin menangkapnya. Tapi jangan meremehkannya, yang terpenting jangan sampai menghancurkan tubuh fisiknya. Tubuh fisik dan kekuatannya masih berguna. Pria tua bungkuk itu berkata kepada ketujuh orang itu. Seperti yang diperintahkan, 7 orang mengangguk. Segera, sosok lelaki tua bungkuk itu menghilang dari kursinya, dan ketika dia muncul, dia sudah berada di alam rahasia. Pria tua bungkuk itu berjalan cepat ke ruang rahasia, membuka jendela misterius di ruang rahasia, dan di dalamnya gelap gulita. Pria tua bungkuk itu diam-diam melafalkan beberapa formula, dan ruang rahasia itu tiba-tiba menyala. Saya melihat genangan cairan gelap di ruang rahasia, sangat menjijikkan untuk dilihat. Tapi saat ini, di kolam itu, Zeke berendam telanjang di dalamnya. Tubuh fisik anak ini sangat bagus, sepertinya waktunya telah tiba. Pria tua bungkuk itu memandangi tubuhnya dengan jijik, lalu membuka pintu dan masuk. Dengan lambaian telapak tangan lelaki tua bungkuk itu, kabut hitam muncul dari tubuh Zeke, dan kemudian berubah menjadi wujud manusia. Ini adalah jiwa dalam tubuh Zeke, yang telah hidup berdampingan dengan Zeke. Tuan Utusan Iblis, melihat lelaki tua bungkuk itu, jiwa buru-buru memberi hormat. Tubuh fisik anak ini sangat kuat, dan dia bisa berendam di kolam ilmu hitam ini untuk waktu yang lama.
Tubuh fisik yang begitu baik dihancurkan begitu saja olehmu, pria tua bungkuk itu berkata dengan dingin pada jiwa. Ketika jiwa mendengarnya, ia gemetar ketakutan, Tuan utusan iblis, penjahat hanya memilih tubuh acak, dan saya tidak memilih pada saat itu, apakah kamu memilihnya secara acak atau tidak? Aku menginginkan tubuh fisik ini sekarang. Saat lelaki tua bungkuk itu membuka mulutnya, dia melihat jiwa itu berjuang 2 kali, dan langsung tertelan ke perutnya. Segera setelah itu, kabut hitam muncul dari lelaki tua bungkuk itu, dan kemudian memasuki tubuh Zeke. Dan lelaki tua bungkuk itu langsung kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah, lalu jatuh ke dalam kolam yang gelap. Tubuh daging langsung rusak, berubah menjadi tulang putih pekat, dan pada akhirnya menghilang sama sekali. Dan Zeke tiba-tiba membuka matanya saat ini, dengan cahaya menakutkan di matanya. Haha, tubuh ini sangat bagus. Melihat tubuh berotot, jiwa utusan iblis tidak bisa menahan tawa. Kamu siapa? Pada saat ini, Zeke juga merasakan sesuatu yang aneh, karena dia menemukan bahwa nafas jiwa di tubuhnya jelas telah berubah. Selain itu, kekuatan tubuhnya juga menjadi sangat bergejolak, dan kekuatannya jelas jauh lebih tinggi. Nak, kamu seharusnya merasa beruntung karena aku menyukai tubuhmu. Aku adalah utusan iblis, dan aku bertanggung jawab atas kalian semua yang berjubah hitam. Apakah kamu mengerti? Jiwa berkata dengan nada angkuh. Zeke terkejut sesaat, dan kemudian seringai muncul di wajahnya. Bab 1774, Utusan Setan, Tuan Utusan Setan. Zeke hanya mengenakan jubah tembaga hitam pada saat itu, dan pada levelnya, dia tidak memenuhi syarat untuk bertemu pria sebesar utusan iblis. Sekarang saya tidak menyangka roh utusan iblis memasuki tubuh saya. Artinya, dia segera memiliki identitas utusan iblis, dan semua orang berjubah hitam harus mendengarkannya. Nak, patuh dan patuh di masa depan, dan aku akan membuat kekuatanmu lebih kuat, jiwa berkata dengan ringan. Ya, mata Zeke cerah, dan seringai menyeringai di sudut mulutnya. Dev, tunggu aku, gerbang naga. Dev memanggil semua orang untuk rapat. Ini pertama kalinya Dev mengadakan rapat sejak gerbang naga didirikan. Sebagai kepala pelayan sementara gerbang naga, Naga 5 mengambil alih semua yang ada di gerbang naga setelah Hayden pergi berlatih ke Pulau Penglai. Paman Naga, kamu mengatakan bahwa aliansi seni bela diri memulihkan semua bangunan dalam 3 hari. Dev bertanya pada Naga 5. Ya, selama 3 hari, gedung-gedung aliansi seni bela diri itu tampaknya muncul begitu saja, dan bahkan lebih megah dari sebelumnya. Dan kali ini di aliansi seni bela diri, ada 7 orang yang kuat di tahap akhir Wuhou Agung. Ada Wuhou yang tak terhitung jumlahnya, dan Wuzong yang tak terhitung jumlahnya. Menurut logika, kamu menghancurkan aliansi seni bela diri terakhir kali dan membunuh begitu banyak master dari aliansi seni bela diri. Bagaimana bisa tiba-tiba begitu banyak muncul lagi? Benarkah apa yang dikatakan Jarvis? Apakah orang-orang ini berada di dunia rahasia? Naga 5 sangat terkejut, karena dia tidak pernah tahu tentang dunia rahasia. Dev berpikir sejenak. Tampaknya aliansi seni bela diri jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan dia bertanya-tanya berapa banyak master yang ada di ranah rahasia aliansi seni bela diri. Yang muncul sekarang hanya Wuhou Agung, dan untuk level Wusheng, diperkirakan pria tua bungkuk itu mungkin, tapi Dev tidak yakin. Lagi pula, iblis darah ada di sana pada saat itu, dan dia menjatuhkan lelaki tua bungkuk itu dengan 2 tamparan, jadi Dev tidak berani terlalu yakin tentang kekuatan sejati lelaki tua bungkuk itu. Sekarang senjata suci hilang, waktu untuk mengendalikan iblis darah telah habis. Menghadapi 7 Wuhou Agung tahap akhir, Dev tidak tahu apakah dia yakin. Awalnya, Dev berpikir bahwa aliansi seni bela diri telah hancur. Selama dia memasuki ruang bawah tanah, dia bisa menemukan cara untuk membuka pintu sel, dan menyelamatkan Yuki. Itu akan baik-baik saja. Tapi dia tidak berharap aliansi seni bela diri pulih dalam 3 hari, dan mengirim begitu banyak master lagi. Tindakan ini membuat Dev sangat pasif, dan dia bingung untuk sementara waktu. Meskipun gerbang naga saat ini tampaknya kuat, bagaimanapun juga itu baru saja didirikan, dan tidak banyak master yang benar-benar kuat. Dalam pertarungan antara Wuhou Agung, diperkirakan hanya Yaeko dan Matt yang bisa membantu. Yang lain tidak cukup kuat untuk bertarung dengan master dari Wuhou Agung tingkat akhir. Tuan Chen, bahkan jika Anda menghadapi 7 master di tahap akhir Wuhou Agung, Anda belum tentu memiliki kesempatan untuk menang. Apakah Anda lupa bahwa Anda masih memiliki satu hal? Saat ini,
Jarvis masuk dan berkata, "Apa?" Dev terkejut. "Setan darah itu," kata Jarvis. "Tapi iblis darah itu tidak lagi di bawah kendaliku, apalagi yang bisa kulakukan?" Setelah mendengar ini, kata Dev sedikit putus asa. "Tuan Chen, meskipun iblis darah berada di luar kendali Anda, sangat baik menggunakan tubuhnya sebagai perisai. Anda harus tahu bahwa tubuh iblis darah sangat kuat, dan bahkan senjata suci tidak dapat menembusnya." "Apa yang bisa dilakukan Wu Hou Agung?" Jarvis menjelaskan. Ketika Dev mendengarnya, matanya berbinar. "Benar, mengapa saya lupa penggunaan ini, memegang tubuh iblis darah sebagai perisai. Jika iblis darah itu hidup, dia mungkin akan marah sampai mati." Kali ini, Dev memiliki keyakinan dalam pikirannya, dan ketika saatnya tiba untuk meminta bantuan Yaeko dan Matt, bukan tidak mungkin untuk berurusan dengan 7 Wu Hou Agung. Bab 1775. Tepat ketika Dev hendak menunda pertemuan dan membuat beberapa persiapan, seseorang segera melaporkan bahwa Kapten Jack dari tim penegak hukum telah tiba. Dev buru-buru meminta Kapten Jack masuk. "Dev, sudah lama tidak bertemu Kapten Jack. Aku tidak tahu apa yang orang ini lakukan." Kapten Jack memasuki pintu, dan setelah melihat Dev, dia sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Dev, kekuatanmu telah meningkat pesat. Aku ingat ketika aku melihatmu untuk pertama kalinya, kamu adalah seorang anak yang diintimidasi dengan santai, dan kamu harus mengandalkan naga 5 untuk melindungimu, tapi hanya dalam 1 tahun, kamu telah menjadi kepala sekte terbesar di Kyoto." Kapten Jack menghela nafas sebentar. Setahun yang lalu dia memandang Dev seperti semut, tapi sekarang dia harus memandang Dev. "Kapten Singh, jangan menyanjungku, pergi ke gerbang naga, apa yang Anda ingin bicarakan?" Dev tersenyum ringan. "Tuan Si merindukanmu, menyuruhku menjemputmu," kata Jack. "Tuan Si merindukanku." Dev sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Tuan Si tiba-tiba bertanya padanya saat ini. "Ikut aku, jangan buat Tuan Si menunggu." Setelah Kapten Jack selesai berbicara, dia menyeret Dev pergi. Segera, Dev datang ke paviliun penjaga, dan melihat Tuan Si sedang minum dengan santai, dan di depannya ada papan catur. Melihat Dev datang, Tuan Si memberi isyarat dan berkata, "Dev, datang dan duduk dan bermainlah denganku." Dev terkejut, bertanya-tanya apakah Tuan Si datang ke sini untuk bermain catur dengannya. Tapi Dev tidak mengatakan apa-apa, hanya berjalan mendekat dan duduk di depan Tuan Si. Dan Tuan Si secara pribadi menuangkan secangkir de untuk Dev. "Cobalah, da Hongpao asli." Dev memandang Tuan Si, tetapi dia tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Si. Dia hanya bisa menyesap dan berkata, "Teh yang enak, hahaha, teh itu enak atau tidak tergantung pada kondisi pikiran seseorang. Faktanya, teh tidak ada hubungannya dengan itu. Temani aku bermain beberapa permainan, biarkan aku melihat apakah kamu memiliki keterampilan catur." Tuan Si tertawa dan mulai bermain catur dengan Dev. Dev memainkan beberapa permainan dengan Tuan Si, dan selalu kalah. Tapi Tuan Si tidak mengatakan apa-apa, dan membiarkan Dev melanjutkan. Tapi saat ini, dahi Dev sudah berkeringat, dan dia cemas. Dia akan menyelamatkan Yuki, jadi dia tidak punya waktu untuk bermain catur dengan Tuan Si di sini. Melihat tatapan cemas Dev, Tuan Si terus bermain catur dengan Dev tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada akhirnya, Dev tidak tahan lagi, dan berkata, "Tuan Si, apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saya? Jika ada sesuatu yang harus dilakukan, saya harus pergi. Saya masih memiliki beberapa hal untuk ditangani. Pergi ke aliansi seni bela diri untuk menyelamatkan pacarmu." Tuan Si tersenyum ringan. Dev terkejut, tetapi masih mengangguk dan berkata, "Iya, pacar saya telah ditangkap begitu lama, dan sekarang saya akhirnya memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya, punya kemampuan." Tuan Si mengangkat kepalanya perlahan, menatap Dev dan berkata, "Apa kekuatanmu sekarang?" "Wu Hou Agung peringkat kelima," kata Dev. Wu Hou Agung peringkat 5, setelah Tuan Si selesai berbicara, dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya ke arah Dev. Dev merasa ngeri, dan secara naluriah ingin mundur, tapi sudah terlambat. Saya melihat tubuh Dev terbang keluar, dan kemudian menabrak kursi, menghancurkan kursi itu berkeping-keping. Namun, tubuh Dev tidak terluka, dan dia menatap Tuan Si dengan ekspresi muram. "Apakah kamu berpikir bahwa dengan kekuatanmu, kamu dapat menangani 7 Wu Hou Agung peringkat akhir dan 2 senjata suci?" Tuan Si memandang Dev dan bertanya, "2 senjata suci?" Dev terkejut,
kamu mengatakan bahwa aliansi seni bela diri sekarang memiliki 2 senjata suci. Ya, Tuan Si mengangguk. Kali ini Dev panik, saat itu Dev sedikit kewalahan dengan senjata bela diri, untungnya ada iblis darah. Bab 1776 sekarang pihak lawan memiliki 7 Huo Agung yang memegang 2 senjata suci, bagaimana Dev memiliki peluang untuk menang. Dev benar-benar tidak bisa mengetahuinya mengapa aliansi seni bela diri ini kaya dan kuat. Dan kenapa ada banyak artefak suci di tangan mereka, layaknya kain lap. Sekarang apakah kamu masih berpikir bahwa dengan kekuatanmu, kamu bisa menyelamatkan pacarmu? Tuan Si bertanya. Dev tidak mengatakan sepatah kata pun, karena dia tahu bahwa dengan kekuatannya, dia benar-benar tidak dapat menyelamatkan Yuki. Dengan wajah sedih, Dev kembali duduk. Semangat juang dan nafas di tubuhnya menghilang dalam sekejap. Melihat Dev seperti itu, Tuan Si tersenyum, dan berkata perlahan, tapi kamu tidak perlu berkecil hati, apa yang kamu miliki sebenarnya tidak dimiliki orang lain. Seperti yang dikatakan Tuan Si, cahaya merah redup terpancar dari telapak tangannya, dan kemudian dia melambai ke arah Dev. Pedang pembunuh naga di tubuh Dev langsung keluar. Dev tampak terkejut. Anda harus tahu bahwa dia dan pedang pembunuh naga telah bersatu sejak lama. Hanya ketika pikirannya bergerak, dia dapat mengaktifkan pedang pembunuh naga. Tetapi pada saat ini, Dev tidak memiliki ide untuk mengeluarkan pedang pembunuh naga, tetapi menemukan bahwa pedang pembunuh naga itu sudah ada di tangan Tuan Si. Pedang pembunuh naga mengeluarkan suara mendengung yang besar pada Tuan Si. Gelombang energi pedang yang menakutkan terpancar dari pedang pembunuh naga, dan cahaya kemasan yang terang terus berkedip. Dev tercengang saat merasakan aura menakutkan dari pedang pembunuh naga. Dia tidak pernah berpikir bahwa pedang pembunuh naga akan memiliki kekuatan seperti itu. Senjata suci tidak lebih dari sampah di depan pedang ini. Sayang sekali kamu hanya memperhatikan peningkatan kekuatanmu sendiri, tapi melupakan pedang ini. Ingat, dia adalah bagian dari tubuhmu, dan senjata juga memiliki semacam kekuatan. Jangan perlakukan dengan buruk. Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia melepaskan pedang pembunuh naga dan kembali ke tubuh Dev dalam sekejap. Dev dengan hati-hati memikirkan kata-kata Tuan Si, dan sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Dia selalu iri pada senjata suci orang lain, dan ingin mendapatkan senjata suci orang lain, tetapi lupa pedang pembunuh naga miliknya sendiri. Anda harus tahu bahwa pedang roh di tangan Anda adalah pedang roh yang telah melahirkan roh pedang. Dev selalu mencari sumber daya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia tidak pernah berpikir untuk meningkatkan kekuatan pedang pembunuh naga dan roh pedang. Jika kekuatan pedang pembunuh naga dan roh pedang ditingkatkan hanya dengan bertarung berulang kali, kecepatannya terlalu lambat. Tapi segera, Dev menemukan masalah. Dia tidak tahu bagaimana meningkatkan kekuatan pedang pembunuh naga. Dia bisa melahap pil binatang, semua jenis ramuan, dan bahkan kekuatan orang lain. Tapi bagaimana pedang pembunuh naga ini bisa meningkatkan kekuatannya? Bisakah dia membiarkannya menyedot pil binatang? Jelas, pedang pembunuh naga juga memiliki kemampuan untuk menyerap pil binatang. Tuan Si, bolehkah saya bertanya, bagaimana saya bisa meningkatkan kekuatan pedang pembunuh naga ini? Dev bertanya pada Tuan Si. Menangkan aku permainan, dan aku akan memberitahumu. Tuan Si sedikit tersenyum. Dev menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk. Dev mencoba yang terbaik untuk menenangkan suasana hatinya, mengesampingkan pikiran yang mengganggu, dan mulai bermain catur dengan serius bersama Tuan Si. Tapi setelah memainkan beberapa game berturut-turut, Dev masih belum bisa mengalahkan Tuan Si, dan sekarang Dev menjadi cemas lagi. Melihat tatapan cemas Dev, Tuan Si berkata, permainan catur itu seperti kehidupan. Apa yang kita mainkan bukanlah catur, tetapi kehidupan, dan kehidupan berisi segalanya. Anda perlu melihat permainan catur dengan jelas. Setelah mendengarkan kata-kata Tuan Si, Dev dengan hati-hati melihat papan catur di depannya, dan tiba-tiba papan catur itu tampak berubah di depan matanya. Itu menjadi rangkaian lingkaran sihir, dan bidak catur menjadi mata kunci untuk memecahkan lingkaran sihir. Pada saat ini, Dev sepertinya mengerti apa yang dimaksud Tuan Si. Serangkaian jimat melintas di benak Dev, dan setiap jimat mewakili lingkaran sihir kecil. Mengandalkan warisan Sekte Tianfu, Dev mengalahkan Tuan Si dengan tipis dengan satu gerakan. Ketika permainan catur diselesaikan, Dev tiba-tiba menemukan bahwa mantra yang dia warisi telah meningkat pesat. Beberapa mantra yang dia tidak sepenuhnya pahami, tapi sekarang dia memahaminya dengan baik,
bab 1777 Dev menatap Tuan Si dengan penuh rasa terima kasih. Tuan Si, bisakah Anda memberitahu saya sekarang, bagaimana saya bisa meningkatkan kekuatan pedang pembunuh naga? Dev bertanya pada Tuan Si. Tentu, setelah Tuan Si selesai berbicara, dia melihat ke arah Kapten Jack, dan Kapten Jack sepertinya sudah lama siap, dan mengeluarkan peta dari tangannya. Tuan Si membuka peta, lalu menunjuk dengan jarinya, di tempat ini ada reruntuhan yang dibuka baru-baru ini, dan kemudian Anda akan mengerti bagaimana meningkatkan kekuatan pedang pembunuh naga. Pulau Beruang Es. Dev terkejut, bukankah ini batas dari Daxia? Tuan Si mengangguk, benar, tapi itu adalah wilayah negara Siong, dan di perbatasan dengan negara kita. Ada juga banyak orang Daxia yang tinggal di sana, dan itu adalah tempat berdagang. Dev memandang Tuan Si dengan bingung, mengapa Tuan Si tahu tentang sumber daya asing. Hahaha, aliansi seni bela diri tahu begitu banyak bidang sumber daya. Sebagai seorang pejabat, tidak bisakah saya mengetahui beberapa di antaranya? Ada banyak hal di dalamnya, dan Anda tidak perlu tahu. Kamu hanya harus ingat bahwa setelah kamu keluar, kamu benar-benar sendirian, dan karena begitu reruntuhan dibuka, diperkirakan banyak ahli yang akan pergi ke sana. Tuan Si menasihati. Dev mengangguk, terima kasih Tuan Si telah mengingatkan saya akan mengingatnya. Dev pergi dari paviliun penjaga, dia kembali ke gerbang naga dan segera menemukan Matt dan Jarvis. Lagi pula, kedua orang ini memiliki informasi yang baik, jadi tanyakan apakah mereka mengetahui sesuatu tentang reruntuhan Pulau Beruang Es. Entahlah, aku jarang terlibat dalam urusan luar negeri, Matt menggelengkan kepalanya dan berkata. Di sisi lain, Jarvis sedikit mengernyit, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dan kemudian berkata, jika saya ingat dengan benar, ratusan tahun yang lalu, seharusnya ada sekte besar di Pulau Beruang Es, yang disebut Sekte Pencari Pedang, dan seluruh sekte menggunakan pedang, dan ada banyak pembuat pedang di Pulau Beruang Es. Pada saat itu, beberapa master pedang pergi ke Sekte Pencari Pedang untuk meminta nasihat, dan banyak dari mereka kembali tanpa hasil. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sekte-sekte pencari pedang menghilang begitu saja. Dulu ada desas-desus bahwa sekte pencari pedang memiliki pedang roh yang lepas kendali dan membunuh semua orang di sekte pencari pedang dalam satu malam. Tapi apakah itu benar atau tidak, saya tidak tahu, itu semua hanya rumor. Mendengar apa yang dikatakan Jarvis, Dev segera merasa bahwa relik ini pasti ada hubungannya dengan sekte pencari pedang. Tuan Si menunjukkan peninggalan itu untuk meningkatkan kekuatan pedang pembunuh naga miliknya, maka sekte pencari pedang ini juga terkait dengan pedang roh, pasti ada yang salah. 2 hari kemudian, kalian akan pergi ke Pulau Beruang Es bersamaku, dan reruntuhan di Pulau Beruang Es akan dibuka, mungkin ini adalah reruntuhan dari sekte pencari pedang. Dev berkata kepada Jarvis dan Matt. Jarvis tidak mengatakan apa-apa, Matt melengkungkan bibirnya, tempat sialan itu, aku bisa membeku sampai mati. Jadi sungguh menyakitkan pergi ke sana. Tuan Hu, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak akan kedinginan bahkan jika kamu telanjang. Tidak ada alasan untuk mati kedinginan. Jarvis bertanya dengan bingung. Dev tahu bahwa Matt tidak ingin pergi ke tempat yang begitu jauh, betapa menyenangkan berada di kota Praja Wenru. Tuan Hu, saya mendengar bahwa wanita di negara Siong memiliki rambut biru dan mata biru, dan mereka semua sangat berkembang. Apakah itu benar? Dev pura-pura tidak mengerti apa-apa dan meminta nasihat. Ketika Matt mendengarnya, matanya berbinar, iya, saya akan bersiap-siap dan berangkat dalam 2 hari. Melihat Matt seperti itu, Jarvis tertawa, hohohoho. Tuan Chen sekarang mengendalikan Tuan Hu sampai mati, setelah memutuskan untuk pergi ke Pulau Beruang Es, Dev menggunakan waktu ini untuk memeriksa informasi dari Sekte Pencari Pedang. Sayang sekali hanya ada sedikit informasi tentang Sekte Pencari Pedang, lagi pula itu sudah menjadi sekte luar negeri, jadi tidak banyak informasi yang ingin ditanyakan oleh Dev. Tepat sebelum hari terakhir keberangkatan, Dev tiba-tiba menerima telepon dari Ellie, memintanya pergi ke Istana Teratai Merah. Dev berpikir bahwa sesuatu telah terjadi, jadi dia segera bergegas. Bab 1778 ketika dia datang ke Istana Teratai Merah, Dev merasa ada yang tidak beres dengan suasananya. Sekelompok gadis semua menatapnya secara langsung, dan ada sedikit kemarahan di mata mereka. Dev yang bingung ini, dia tidak tahu bagaimana dia menyinggung wanita-wanita ini. Meskipun Dev tidak tahu di mana dia menyinggung mereka, tetapi ditatap oleh para wanita ini, Dev menjadi bingung.
Wanita-wanita ini tidak berbicara, hanya memandang Dev seperti ini. Dan Dev bingung. Pada akhirnya, Rain mau tidak mau berkata, "Kakak Dev, kudengar kamu akan pergi ke negeri Xiong." Dev mengangguk, "Ya, dan ingin pergi ke pulau beruang es." Ellie juga berbicara, "Ya." Dev mengangguk lagi. "Apakah kamu akan pergi besok?" Rosalind bertanya. "Ya." Dev terus menganggukkan kepalanya. "Ketika kamu pergi ke tempat yang bagus di luar negeri, kamu tidak memberi tahu kami. Atau membawa kami bersamamu. Apakah kamu masih memiliki orang seperti kami di hatimu? Apakah kamu memiliki hati nurani? Saudari Rose pindah ke sini dari jarak ribuan mil untukmu. Begini cara kamu memperlakukannya." Emosi Laura menjadi kasar, dan dia memarahi Dev. "Aku belum pernah ke pulau beruang es yang kamu sebutkan. Aku sangat penasaran, Yaeko telah disegel selama ribuan tahun, dia bahkan tidak tahu keberadaan Ice Bear Island. Aku juga belum pernah ke sana, aku ingin pergi dan melihat." Rafaela memandang Dev dengan sedih. "Kakak Chen, bisakah kamu membawaku ke sana?" Bawa aku juga harus pergi." Dan saya, sekelompok wanita sedang membujuk, mereka semua ingin pergi ke pulau beruang es. Tetapi pada saat ini, Dev hanya merasa bahwa dia sakit kepala, seolah-olah dia telah dilantunkan kutukan mantra oleh Biksu Tang. "Aku akan menyelidiki reruntuhan, bukan untuk jalan-jalan, itu sangat berbahaya," Dev hanya bisa berkata tanpa daya. "Apa salahnya menjelajahi reruntuhan? Mungkin kami bisa membantumu, kami bukan beban. Siapa di antara kita di sini yang tidak memiliki kemampuan?" Laura menjawab Dev. "Aku tidak mengatakan bahwa kamu tidak mampu. Kali ini benar-benar berbahaya." Tidak nyaman membawa sekelompok wanita bersama, Dev menangis. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada para wanita ini. "Kenapa tidak nyaman? Kamu seksis." Maya membuka mulut dan berkata, "Saya." Dev terdiam beberapa saat, merasakan tatapan wanita-wanita ini, akhirnya dia hanya bisa mengangguk setuju. "Oke, kalian semua ikuti, tetapi ketika kalian sampai di tempat itu, kalian harus mendengarkan aku dan jangan berlarian." Melihat Dev setuju, sekelompok wanita langsung bersorak dan bertepuk tangan untuk merayakannya. Sama bahagianya dengan memenangkan pertempuran. Melihat kelompok wanita yang bersemangat, Dev masih tidak berdaya, dia bisa melawan musuh yang kuat tanpa rasa takut. Tetapi di hadapan begitu banyak wanita, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, suara kebencian tiba-tiba terdengar dari pintu. "Apakah kamu melupakan saya?" Dev menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa di beberapa titik, Josephine sudah berdiri di depan pintu, dengan air mata berlinang, seolah-olah dia telah dianiaya. Melihat Josephine muncul, kepala Dev bertambah besar. Melihat air mata Josephine akan mengalir, Dev buru-buru berkata, "Pergi, kamu pergi juga, kamu tidak mungkin ditinggal sendiri." Mendengar janji Dev, Josephine tertawa terbahak-bahak. Dev tidak berani tinggal di istana teratai merah untuk waktu yang lama, dia takut para wanita ini akan memakannya. Hari berikutnya, di Bandara Kyoto, Naga Lima membawa sekelompok orang untuk mengantar Dev pergi. Dev awalnya berencana untuk membawa Matt dan Jarvis ke Pulau Beruang Es, tetapi sekarang ada lebih dari selusin orang. Agar seseorang dapat memperhatikan wanita-wanita ini, Dev meminta Jonathan untuk pergi bersamanya, sehingga Jonathan dan Rain dapat memperkuat hubungan mereka satu sama lain. Bab 1779, Dev, selamat jalan. Naga Lima tersenyum ringan. "Tuan Chen, Anda memiliki tugas yang sulit dalam perjalanan ini. Saya khawatir gadis-gadis ini akan sulit untuk dihadapi." Ferdinand G tersenyum main-main pada Dev. Dev tersenyum tak berdaya, lalu membawa semua orang ke pesawat. Ellie, Yaeko, Josephine, Rosalind, Rafaela, Maya, Laura, Rain, 8 gadis naik pesawat bersama Dev, langsung menarik perhatian banyak orang. Lagi pula, kedelapan gadis ini semuanya sangat cantik, masing-masing dengan kelebihannya masing-masing, terutama Rosalind yang memiliki aura peri, dan Maya serta Laura yang secara alami menawan, yang membuat para pria di pesawat semua mata tertuju pada gadis-gadis ini. Kedelapan gadis itu tidak peduli, mereka mengobrol satu sama lain. Dan mereka semua sangat bahagia. Dev duduk di sebelah Matt, dan Matt menghela nafas begitu dia naik ke pesawat. "Tuan Hu, ada apa denganmu?" Dev bertanya dengan bingung. "Dev, izinkan saya memberitahu Anda, jika saya bersama beberapa wanita di masa depan, Anda tidak diizinkan untuk menasihati saya. Anda memiliki begitu banyak wanita, Anda berani menasihati saya."
Lihatlah kualitas wanitamu, yang satu lebih baik dari yang lain, kenapa menurutmu aku tidak bisa menemukan yang seperti ini? Matt memandang Dev, penuh iri, cemburu dan benci. Ketika Dev mendengar ini, dia terdiam dan tidak tahu bagaimana menjawab Matt. Jonathan-lah yang menjawab dari samping, Tuan Hu, ketika kita sampai di negara Siong, aku akan mencarikanmu beberapa gadis asing. Kata-kata Jonathan mencapai hati Tuan Hu dalam sekejap, dan dia langsung tersenyum. Ya, tapi Dev, kamu tidak diizinkan untuk melarangku. Oke, tidak masalah. Dev menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Pesawat terbang dengan mulus, dan kerumunan secara bertahap menjadi tenang dari kegembiraan. Di awal Dev menutup matanya sedikit dan beristirahat dengan tenang. Pada saat ini, di bagian belakang pesawat, terdengar suara seorang pramugari. Tuan, pesawatnya sedang terbang, saya harap Anda bisa duduk. Jangan berjalan sembarangan, aku sangat lelah karena duduk. Apa salahnya mengambil 2 langkah? Berhenti mencampuri urusanku sendiri. Penumpang berkepala botak itu mendorong pramugari, dan hampir menjatuhkan pramugari itu. Kali ini, banyak penumpang memandangi kepala botak itu dengan mata marah. Tapi melihat ekspresi garang di wajah kepala botak itu, tidak ada yang berani angkat bicara. Kepala botak itu berjalan maju, dan pada titik tertentu, sekuntum mawar muncul di tangannya. Kemudian dia berjalan di depan 8 gadis itu dan menatap mereka dengan mata menyipit. Merasakan tatapan pria botak itu, ke-8 gadis itu mengerutkan kening dengan jijik di wajah mereka. Dev, seseorang menyukai wanitamu. Matt mendorong Dev, yang matanya terpejam, dan berkata. Dev membuka matanya, menatap kepala botak itu, lalu menutup matanya lagi. Melihat Dev tidak menanggapi, Matt berkata dengan heran, Dev, apakah kamu tidak peduli ketika seseorang menganiaya wanitamu? Tidak masalah, si botak itu akan sial, Dev berkata dengan santai. Ellie dan yang lainnya tidak mudah dipusingkan. Memilih satu secara acak mungkin akan membuat kepalanya botak, jadi Dev tidak perlu takut. Pada saat ini, kepala botak itu merasakan pandangan jijik dari beberapa gadis, tetapi dia tidak peduli sama sekali, dan berkata dengan senyum di wajahnya, Saudari, bisakah kita mengenal satu sama lain? Ketika Anda tiba di Pulau Beruang Es, aku akan memenuhi semua kebutuhan dasar hidup. Mainkan apapun yang kamu mau. Aku juga bisa mengajakmu makan makanan lokal dan mengunjungi semua atraksi tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Kepala botak itu menyanjung dirinya dengan penuh semangat, berharap bisa membangun citra di antara Ellie dan yang lainnya. Hanya saja tidak ada yang peduli dengan kepala botak itu, tapi Laura menatap kepala botak itu dengan sedikit tatapan di matanya. Merasakan mata Laura, kepala botak itu bergetar, dan langsung menyerahkan mawar di tangannya ke Laura. Bab 1780, Kakak, kurasa kita ditakdirkan untuk satu sama lain, bisakah kita meninggalkan informasi kontak satu sama lain? Kepala botak melihat bahwa hanya Laura yang menatapnya, dan tahu bahwa triknya berhasil. Selama ada wanita yang terpikat, kepala botak menaruh seluruh perhatiannya pada Laura saat ini. Saudaraku, aku benar-benar berpikir kita ditakdirkan, mata Laura memancarkan ekspresi gembira. Suara, kakak, langsung menghancurkan tulang pria botak itu, dan dia terlihat seperti peri. Melihat ekspresi di kepala botak, Laura tahu bahwa waktunya telah tiba, jadi dia melanjutkan, pergi dan lakukan tarian tiang untuk menghibur kita. Baik, kepala botak memandang Laura dengan mata kabur, dan iler akan mengalir keluar, dia mendengarkan apapun yang dikatakan Laura. Lalu, kepala botak itu mulai memuntir tubuh gendutnya di atas pesawat. Kali ini, semua orang tertawa terbahak-bahak dalam sekejap. Tapi kepala botak itu tidak memperdulikannya, dan menatap Laura dengan sepasang mata. Lakukan striptease, Laura memerintahkan. Tak lama kemudian, kepala botak itu mulai melepas pakaiannya, hingga hanya celana dalamnya yang tersisa. Laura memintanya untuk berhenti. Kepala botaknya seperti ini, memutar, hampir membuat semua orang tertawa sampai mati. Berlutut dan tampar mulutmu sendiri, Laura mengubah perintahnya lagi. Kepala botak itu berlutut di depan Laura tanpa ragu, lalu menamparkan mulutnya yang besar ke arah wajahnya. Butuh banyak kekuatan sekaligus, dan dengan cepat berubah menjadi kepala babi. Saat ini, semua orang merasa aneh dan menatap kepala botak dengan mata aneh. Namun di antara kerumunan, seorang pria berkacamata hitam dengan wajah tanpa ekspresi melepas kacamata hitamnya dan menatap Laura dengan dingin. Laura juga sepertinya merasakan sesuatu,
dan buru-buru menatap pria berkacamata hitam itu. Dan pria berkacamata hitam itu melihat Laura melihat ke atas, dan buru-buru memakai kembali kacamata hitamnya. Laura tidak peduli, dan mulai bermain dengan kepala botak itu lagi. Dev, aku tidak menyangka bahwa di antara kelompok wanitamu, ada naga yang benar-benar tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Aku akan melihat bagaimana kamu menjinakkan mereka di masa depan, Matt berkata dengan ejekan. Tapi Dev pura-pura tidak mendengar, dan terus menutup matanya. Setelah terbang selama 7 jam, pesawat mendarat dengan stabil di pulau beruang es ini. Awalnya, tidak ada bandara di sini, tetapi karena ledakan perdagangan baru-baru ini dan semakin banyak turis, sebuah bandara dibangun. Ketika Dev dan yang lainnya berjalan menuju pesawat, mereka melihat hamparan lapangan salju putih yang luas, yang membentang sejauh mata memandang, tidak ada apa-apa selain salju. Sebuah mobil polisi sedang menunggu, dan pria botak itu segera dibawa pergi begitu dia turun dari pesawat. Suhu di pulau beruang es ini minus 20 hingga 30 derajat sepanjang tahun, jadi semua orang di sini memakai jaket kulit besar. Dan Dev dan yang lainnya mengenakan pakaian yang sangat tipis, tetapi dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak lagi takut pada hawa dingin yang parah. Tuan, apakah Anda ingin membawa mobil? Kemana Anda ingin pergi? Saya tahu segalanya. Berjalan keluar dari bandara, seorang pria pendek bertubuh pendek menyapanya, dan aksennya dari Daxia. Bawa kami ke hotel dulu, Dev berkata kepada pria kecil itu. Tidak masalah, apakah Anda satu-satunya, Tuan? Ketika lelaki kecil itu melihat Dev dan Matt, mereka ditarik oleh sebuah mobil. Dev menggelengkan kepalanya, lalu menunjuk ke Ellie dan yang lainnya, orang-orang ini juga bersama. Melihat begitu banyak orang, pria kecil itu sedikit mengernyit. Kenapa? Tidak bisa. Melihat ekspresi pria kecil itu, Dev bertanya dengan sedikit aneh. Tidak, aku akan mencari tambahan mobil. Pria kecil itu melambaikan tangannya berulang kali, lalu lari dengan tergesa-gesa. Hanya butuh beberapa menit, dan lelaki kecil itu membawa 2 orang lagi, keduanya dari Daxia. Total ada 3 mobil, Dev dan yang lainnya bisa duduk saja. Tapi saat Dev dan yang lainnya masuk ke dalam mobil, tiba-tiba 4 atau 5 pria kekar datang.